wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Agris hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu Lisa. Kalau Bu Lisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Agris. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, kalau Ibu sudah siap, Bu, pada coaching hari ini kan ada coach dan ada coachee. Maka saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi diri Ibu. Nah, Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, terima kasih, Bu Lisa. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama saya akan kehadiran penuh ya Bu, akan memaksimalkan kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya juga akan berusaha mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Agris kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik, ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Lisa. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator apa yang Ibu Agris gunakan, yang bagaimana ingin Ibu Agris inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi Bu Lisa, pada saat coaching ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Agris. Demikian dulu ya Bu dari saya praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu Agris melakukan coachingnya terhadap kucing. Dan saya harapkan Bu Agris siap untuk menjadi coach ya Bu. Terima kasih Bu Lisa atas kesempatannya. Siap, insya Allah saya siap melaksanakan coaching hari ini. Sama-sama Bu Agris. Assalamualaikum Bu Agris. Waalaikumsalam Bu Panca. Apa kabar Bu Panca? Lama kita tidak bertemu ya. Iya Bu, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Agris sehat kan Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Panca. Saya dalam keadaan sehat dan ngomong-ngomong ada apa nih Bu Panca? Tahu-tahu ini Bu Panca mau ngajak ngobrol saya malam hari ini. Iya Bu, saya tuh pengen curhat loh Bu, ngobrol-ngobrol sama Bu Agris. Kalau lewat Zoom Meet gini kan rasanya saya tuh lebih nyaman, serasa kita tuh bertemu langsung. Bu Agris ada waktu ya Bu dengerin curhat saya?
Aman, Bu. Saya free malam ini. Dan saya juga sudah menyiapkan waktu khusus untuk Bu Panca. Jadi, monggo Bu Panca, silahkan mulai bercerita. Begini loh Bu, kemarin itu kan kepala sekolah tuh melakukan observasi saat saya mengajar di kelas. Dan kepala sekolah itu merasa keberatan ketika saya mengajar tuh tanpa menggunakan buku teks. Oh, begitu ya Bu kondisinya. Jadi, saat kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran di kelas, beliau keberatan saat Bu Panca tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Coba Bu Panca bisa ceritakan lebih mendalam permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu, jadi gini loh Bu, saya tuh merasa sedih. Gimana ya rasanya tuh, ya ada sedih, ada kecewa. Karena mendapat teguran dari kepala sekolah saya terkait metodenya yang dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi penggunaan buku teks, Bu. Padahal saya tuh tetap loh, Bu, menggunakan sumber-sumber belajar yang lain dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oh, jadi Bu Panca merasa sedih dan tidak nyaman setelah kepala sekolah mengamati kelas dan menyampaikan keberatan karena Ibu tidak menggunakan buku teks. Benar begitu, Bu Panca? Iya, Bu, rasanya tuh jadi kepikiran terus saya tuh, Bu. Oh, saya bisa sih memahami kondisi dan perasaan Ibu. Jadi Ibu, tujuan dan harapan Ibu menceritakan hal tersebut kepada saya apa Bu? Dan bagaimana? Saya tuh pingin mendapatkan solusi yang tepat dari Bu Agris, supaya nantinya kepala sekolah saya itu dapat memahami proses pembelajaran yang saya lakukan bersama murid di kelas, Bu. Oh, iya, iya. Menurut Bu Panca nih, yang menjadi hambatan menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah kepada kepala sekolah ini apa, Bu? Gini, Bu. Saya itu kan mengajar kemarin itu tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Tapi saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, seperti video pembelajaran, artikel. Toh kita tuh tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah, Bu. Baik. Terus bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Bu Panca akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar lain atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan kepala sekolah? Ya, sebenarnya sih, Bu, ya, saya tuh lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Tapi saya juga ingin mengikuti saran dari kepala sekolah agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah. Oh, jadi begitu ya. Lalu bagaimana nih Bu strategi Bu Panca untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, saya sih akan mencoba, Bu, membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah saya, agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar ya, Bu ya. Bagus sekali solusinya Bu Panca. Lalu bagaimana komitmen Bu Panca untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Saya akan sesegera mungkin, Bu, menjumpai kepala sekolah saya untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar. Saya juga menyadari pentingnya kolaborasi dengan kepala sekolah sebelum observasi untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Oh iya, bagus sekali ide dari Bu Panca. Memang harus begitu Bu, karena kita juga harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Apalagi kan sekarang banyak media-media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Iya, benar Bu Agris. Saya tuh jadi ngerasa tenang dan lega loh Bu, karena sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai. Iya Bu Panca, saya juga merasa senang karena Bu Panca sudah lebih tenang dan mendapatkan solusinya. Semoga masalahnya cepat selesai ya Bu.
Iya, Bu Agris, terima kasih atas bantuannya ya, Bu. Jadi saya ini sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit dulu ya, Bu. Mau jemput anak-anak dulu, Bu. Oh iya, Bu Panca, sama-sama. Salam ya Bu buat anak-anak. Semoga masalahnya bisa terselesaikan dan nanti setelah Bu Panca menemui kepala sekolah, Bu Panca bisa menghubungi saya lagi. Saya juga ingin tahu bagaimana hasil setelah Bu Panca ngobrol dengan kepala sekolah. Semangat ya Bu Panca. Oke, siap, Bu Agris. Semangat saya, Bu. Terima kasih ya, Bu Agris ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Bu Agris? Ya. Assalamualaikum Bu Agris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Bu Agris, tadi kan sudah melakukan coaching ya. Nah, ibu-ibu ini terlihat cantik loh di kamera saya, di tampilan saya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu, sesudah pas atau pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Bu Lisa. Terima kasih. Bu Lisa juga nggak kalah cantik ya, Bu ya. Jadi Bu Lisa, pada saat coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yang dimana saya menanyakan tujuan, kemudian saya juga melakukan identifikasi, kemudian saya juga mendorong Puci untuk merancang rencana aksi dan berkomitmen supaya lebih bertanggung jawab terhadap rencana aksinya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk bisa mencari permasalahan atau menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Agris, jadi menurut saya ya Bu sebagai seorang observer yang berlebih, tapi proses coaching tadi yang dilakukan Bu Agris dan Bu Panca itu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Agris sudah berusaha sekali untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Puci sehingga kita bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu dari saya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang Bu Agris ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan, Bu Lisa, yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses uh, coaching sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, intinya saya harus lebih banyak latihan seperti itu, Bu. Baik Bu Agris, semoga untuk kedepannya ya Ibu kita bisa lebih sering melakukan coaching dan itu yang kita lakukan dengan lebih baik lagi ya Ibu. Oke, oke. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Agris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oke, Bu Lisa. Agris. Sama.